Oke, selamat pagi, siang, malam seluruh operator se-Indonesia. Kembali bersama saya channel Ops Operator Sekolah. Kali ini saya akan membuat tutorial atau sekilas penjelasan ya, kita pembahasan tentang masalah-masalah yang ada di Info GTK 2019. Langsung saja untuk membuka Info GTK ya, kita menggunakan login operator sekolah ya. Caranya lebih lengkapnya ada di tutorial saya sebelumnya ya, untuk lebih jelas ya. Berikut cara cepatnya: kita masuk ke dapur di Dasmen, kita login manajemen sekolah, terus kita login menggunakan akun operator sekolah. Oke. Terus di situ kita masuk ke guru dan tendik, kita pilih salah satu. Oke, kita di sini ada link info GTK. Oke, kita bedah satu persatu permasalahannya. Ini adalah contoh punya PTK saya. Kebetulan yang saya buat contoh ini adalah yang sudah valid ya. Tapi tidak apa-apa, nanti kita akan bahas satu persatu permasalahan yang mungkin ada pada info GTK kali ini. Oke, yang pertama adalah kita, di sini ada status validasi tunjangan profesi. Oke ya, ada dua jenis, yaitu valid dan tidak valid ya. Kalau valid, kemungkinan data info GTK kita datanya mungkin 100% sudah benar atau mungkin 90% sudah benar, data yang pokok yang penting ya. Kalau tidak valid berarti ada data yang masih perlu perbaikan. Oke, ini yang pertama. Yang kedua adalah update data terakhir. Ini penting ya. Ini adalah tanggal di mana info GTK mengambil data dari Dapodik ya. Berarti di sini 4 Maret 2019, berarti data ini diambil pada saat sinkronisasi pada tanggal tersebut. Jika kita sinkronasi lagi pada tanggal setelah ini tetapi tidak muncul pada kolom ini, berarti data itu belum masuk pada info GTK ya. Intinya berarti data ini adalah data per tanggal 4 Maret 2019. Oke. Terus data 1, 2, 3, 4 ini data pribadi ya, identitas pribadi. Di sini keterangannya ya. Kalau warnanya hitam seperti ini ya, berarti tidak ada masalah ya. Kemungkinan besar untuk masalah ini jarang ya. Ini sudah benar Anda Dapodik. Yang kedua adalah poin yang warna biru di sini. Oke. Ini data yang mungkin ada kemungkinan salah atau perlu perbaikan biasanya ya. Yang pertama 6.1 status kepegawaian PNS ya. Ini statusnya ya. NIP harus sama dengan sebenarnya ya. Nomor SK pengangkatan ini sesuai dengan pengangkatan PNS tersebut ya. Ini oke. Poin 66, 67, 68 dan 69 ini yang paling penting ya. Poin 66, nama, pangkat, golongan. Ini harus sesuai dengan pangkat terakhir ya. Ini sesuaikan dengan SK berkala dan SK kenaikan pangkat terakhir. Oke, pada poin 66, 67, 68, 69 ini sesuaikan pada kenaikan pangkat atau gaji perkala terakhir. Berarti kalau gaji terakhirnya pangkat ya, berarti kita gunakan kenaikan pangkat. Tetapi yang terbaru misalnya adalah gaji berkala, ya kita masukkan gaji berkala, karena yang diambil oleh info GTK adalah yang terakhir. Pada kasus ini kemungkinan besar adalah kenaikan gaji berkala, kemungkinan besar ya. Misalnya contoh, kenaikan gaji berkala per 1 Januari 2019. Nah, kita masukkan saja pada Dapodik, itu akan digunakan sebagai acuan gaji pokok.
Oke. Ini ya. Terus 67 di sini kok merah? Ya. Ini adalah masalah Nusantara ya. Saya bilang masalah Nusantara karena ini dampak dari PP 15 tahun 2019 ini ya. PP 15 tahun 2019 ini ya, yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, yaitu menaikkan gaji PNS sebesar 5% ya. Peraturan ini adalah mengatur tersebut ya, kenaikan gaji. Jadi karena kenaikan gaji ini akhirnya TMT pangkat golongan hampir semuanya kosong ya. Kita disuruh cek kembali. Tetapi nggak usah panik karena emang ini kita disuruh ngecek lagi ya, karena ada perubahan PP ini. Solusinya adalah kita hanya mengecek di Dapodik. Kalau di Dapodik memang sudah SK tersebut sudah yang terbaru dan penginputannya sudah benar, ya kita biarkan saja, kita tunggu nanti info GTK kembali normal ya. Tapi kalau masih salah kita betulkan di Dapodik, kita sinkronisasi lagi ya. Oke, seperti saya ini, kalau saya sudah benar ya. Saya lihat di masa kerja dan gaji pokok ini sudah benar yang terakhir. Ini hilang sendiri, tidak apa-apa, saya biarkan saja karena saya yakin di Dapodik sudah benar ya. Jadi ingat sekali lagi adalah penginputan SK pangkat atau SK berkala kita usahakan yang terbaru ya. Yaitu bermasalah pada gaji pokok dan masa kerja. Oke. Ya. Jadi yang penting 66, 67, 68, 69 ini harus benar ya. Kita cek sebenarnya. Oke, selanjutnya adalah masalah BKN ya. Ini adalah masalah yang sangat terjadi, banyak yang terjadi pada tahun kemarin ya. Banyak yang hilang datanya, banyak yang kosong ya, karena memang ada masalah dengan sinkronisasi dengan PKN. Tapi insya Allah ini yang pada tahun ini kayaknya jarang ada muncul seperti ini ya. Solusinya adalah kalau memang kita cek di sini ya, di bawah kita bawa, oke. Nah di sini NIP ditemukan pada PKN. Nah misalnya tadi tidak muncul, pasti di sini akan centang merah. Nah, cara pembetulannya adalah dengan klik untuk mengecek jabatan di PKN. Ya, kalau sudah cocok, ya kita biarkan saja. Ya, kalau data di Dapodik dan di PKN sudah cocok, sudah benar, tetapi bermasalah merah, itu kita biarkan saja. Nanti akan betul sendiri. Ya, kalau salah kita urus pembetulannya di Dapodik. Apa yang salah nanti ketemu di situ ya, misalnya NIP. Salah satu angka, misal kita betulkan sinkronisasi, kita sinkronisasi lagi. Mungkin itu permasalahannya. Oke, selanjutnya kita kembali ke atas. Oke, ini jasa ya. Kalau salah ya kita inputkan lagi di Dapodik, solusinya seperti itu. Oke, yang mungkin sering. Nah, JJM. Nah, ini akan yang sering bermasalah ya. Oke. JJM untuk terutama bagi PTK yang atau PNS yang sudah bersertifikasi itu sangat penting ya, minimal harus 24 jam linear dengan sertifikasinya. Contoh pada kasus ini di layar ya, ini adalah sertifikasinya guru kelas ya, saya masukkan di JJM di Dapodik jumlahnya 28 jam ya. Tetapi yang linear 24 tidak masalah karena minimal kan 24. Jadi di sini JJM linear 24. Jadi tidak ada masalah. Oke. Statusnya masih belum ya, SKTP belum dapat karena belum diusulkan. Meskipun valid, SKTP belum muncul ya karena masih tanggal berapa ini kita perlu diajukan oleh operator dinas. Oke, kita bahas yang penting di sini. Oke. Verifikasi data tunjangan profesi. Nah, agar PTK tersebut mendapat tunjangan profesi atau SKTP-nya muncul, ketujuh poin ini harus centang hijau seperti pada layar. Oke, ini semuanya ya. Kalau salah satu saja
akan menghambat munculnya SKTP tersebut. Oke. Kita bahas pertama, beban mengajar jam linier sudah mencukupi. Ini mengacu pada yang di atas tadi. Oke, mengacu pada ini. Ya. Harus 24 jam. Jika bermasalah, contohnya misalnya kita sudah inputkan jam tersebut di Dapodik, sudah kita sinkronisasi, tanggalnya pun sesuai pada update data di atas tadi yang pertama kita jelaskan, tetapi masih centang merah atau silang merah. Nah, untuk mengetahui permasalahannya, yang kita lakukan pertama adalah kita klik pada ini, rombongan belajar, kita klik tampilkan rombel. Kita klik, ya emang agak lama, kita tunggu. Nanti akan rombelnya muncul, oke seperti ini. Nah, kita seret, maaf kita dulu. Sekolahnya sudah betul, rombelnya mengajar di rombel mana sudah betul ya, kelas 6 ya. Kita seret lagi, oke. Kurikulumnya kita pastikan sesuai dengan kurikulum. Oke. Mata pelajarannya, oke ya, guru kelas, bahasa Jawa dan PLH. Kalau sertifikatnya guru kelas ya Max, ini harus guru kelas harus 24 ya. Seperti di sini harus 24. Kurikulumnya mengatakan harus 24, didapetin 24, diakui 24 dan linear 24. Ini kuncinya di sini. Harus linear. Ya, meskipun ini 30, didapodik 30, diakui 30, tapi linearnya kosong, sama saja ya, tidak ada pembelajaran di situ. Oke, nah di sini yang diakui atau di linear hanya guru kelas, karena sertifikatnya guru berarti yang linear hanya guru kelas. Tapi karena minimal 24, di sini sudah 24, jadi sudah cukup. Oke, di dapodik saya masukkan 28, yang linear 24, cukup, enggak apa-apa. Oke. Nah, yang di sini yang penting-penting, oke, jumlah siswa ya. Biasanya kalau jumlah siswanya minim, kalau peraturan terbaru kurang paham Kak ya. Tapi kayaknya saya pernah menemui jumlah siswanya ada 4 misalnya, ya sekolah kecil lah misalnya. Jumlah siswanya 4 itu akan bermasalah pada JJM-nya karena siswanya tidak sesuai rasio ya. Gak tahu mungkin sekarang naik mungkin minimal berapa ya, tapi kalau dulu 4 itu kayaknya bermasalah. Jadi bagi yang PNS yang bersertifikasi, masukkan pada rombel yang siswanya agak lumayan ya, bisa kalau bisa di atas 10 ya minimal. Kalau permasalahan di saya ini adalah jumlahnya 24 ya, lebih dari cukup ya, rasionya kalau nggak salah 20 sudah cukup ya, 24. Oke. Terus JJM rombel ya, ini nggak boleh terlalu banyak ya, kalau biasanya terlalu banyak melebihi itu akan bermasalah ya. Kuncinya ada di sini kolom normal ya, kalau isinya ya berarti tidak ada masalah pada rombel tersebut, JJM rombel tersebut ya. Kalau isian ini berbunyi tidak ya, normal isinya tidak ya, pada satu kolom ini berarti tidak, berarti JJM tersebut bermasalah ya. Nah, nanti masalahnya ada di kolom keterangan, biasanya akan muncul misalnya jumlah siswa tidak sesuai rasio, berarti siswanya kurang, itu permasalahannya di situ akan muncul ya. Misalnya ada JJM rombel melebihi peraturan yang ada, berarti kita harus kurangi JJM rombel pada rombel tersebut. Jadi kuncinya di sini. Untuk membenarkan masalah tersebut kuncinya ada di sini. Kalau iya berarti keterangannya akan kosong karena sudah tidak ada masalah ya. Jadi ingat kuncinya ada di sini, cek. Berarti misalnya ini ya, ini tidak, berarti ada 2 rombel yang bermasalah. Oke. Cara pembetulannya ada kita betulkan sesuai dengan keterangan apa masalahnya di Dapodik, kita sinkron lagi, kita tunggu beberapa hari, kita cek perubahan pada tanggal di info GTK. Oke. Selanjutnya kita bahas yang nomor 2, keaktifan dinyatakan aktif oleh BKN. Ini kayaknya tidak ada bermasalah ya. Tadi kalau data di BKN cocok, insya Allah sudah hijau. Permasalahannya kalau sudah cocok, ini merah, kita biarkan saja. Ini nanti akan tugasnya dengan BKN. Kelengkapan data sudah lengkap. Ya kalau sudah semuanya sudah lengkap, insya Allah ini sudah hijau ya. Sertifikasi ini adalah sertifikasi. Kalau misalnya ada merah berarti
pengisian sertifikasi pada Dapodik ada yang salah ya. Kita cek lagi di Dapodik ya. NIP tidak ditemukan pada PKN, sama dengan poin 2. Klik di sini untuk mengecek. Kalau sudah cocok kita biarkan, kalau ada kesalahan dengan data Dapodik kita betulkan di Dapodiknya. Oke. NUPTK valid ya, insya Allah ini tidak ada bermasalah karena NUPTK usia belum pensiun, ini juga masalah. Yang sering adalah jam nomor 1 ya, biasanya muncul sama data PKN. Tapi kayaknya data PKN sudah dibetulkan tahun kemarin ya. Yang paling banyak masalah itu tahun kemarin data PKN. Tapi dibiarkan saja, insya Allah sudah betul. Oke. Mungkin itu teman-teman, semoga info GTK-nya semuanya valid ya. Kalau masih ada yang belum valid ya mungkin semoga segera dibetulkan, ketemu kesalahannya dan dibetulkan Dapodik, sinkronasi 1 minggu kemudian mungkin sudah valid. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman operator semua. Oke, jangan lupa klik subscribe channel saya agar channel ini bisa berkembang dan memberikan tutorial-tutorial yang bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih atas supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.